Guys, kekuatan apa yang kamu dapatkan ketika kamu sungguh untuk hidup bergantung kepada Tuhan, Sang Pencipta. Kita ikuti terus guys, Tuhan memberkati. Kedewasaan seseorang tidak diukur dari usia. Ada orang yang kelihatannya tua, ada orang yang sudah berumur tetapi sifat dan sikapnya childish, seperti anak-anak. Bahkan pola berpikirnya sangat terbatas. Dia tidak mampu berpikir yang berat, berpikir yang sulit, dia tidak mampu. Kedewasaan rohani ini tergantung kepada bagaimana kita hidup bergantung kepada Tuhan. Karena di dalam suatu kedewasaan yang penuh, itu ada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan ini sulit dimengerti, tetapi ini bisa dirasakan ketika kamu hidup di dalam bergantung penuh kepada Tuhan. Di dalam sebuah tingkat pertumbuhan rohani kita, karena kita pasti ingin bertumbuh, saudaraku. Aku rasa kita tidak ingin jadi seperti roti yang bantet, atau seperti pohon bonsai yang tidak bisa berkembang, hanya begitu terus. Kita harus berkembang, kita harus maju, kita harus menunjukkan bahwa kita ini menjadi seorang yang dewasa, yang didengar orang, yang mengerti hal-hal yang berat, hal-hal situasi keadaan. Kita harus belajar ini. Dan di dalam sebuah tingkat pertumbuhan kedewasaan, kita jadi mengerti secara pribadi bahwa kita menjadi orang yang teguh, orang yang kuat. Kita tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini bahaya sekali kan? Oleh sebab itu sebenarnya waktu kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, ada sebuah tingkat pertumbuhan kedewasaan rohani yang kita mengerti, yang kita mendapatkan secara pribadi, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan. Kita punya satu prinsip-prinsip hidup yang kuat secara pribadi. Kita bisa menjawab secara pribadi. Kita bisa menjawab orang-orang yang dengan kelicikan kepalsuan itu, kita bisa menjawab. Karena apa? Tingkat pertumbuhan kedewasaan ini ada dalam hidup kita. Mengerti guys? Guys, aku tidak menyalahkan jika ada orang yang mengagumi orang begitu luar biasa, bahkan menaruh respek, menaruh hormat terhadap orang lain begitu luar biasa. Itu hal yang biasa sebenarnya. Tetapi kita harus menyadari, kita sebagai orang timur kadang dikenal ramah, betul? Kita dikenal ramah dan kita senang dibilang ramah. Tetapi kita harus ingat, kita harus pandai. Kita jangan dikatakan orang-orang wisatawan asing datang ke Indonesia mengatakan ini orang Indonesia ramah, baik, tetapi dalam tanda petik mudah ditipu. Jangan, kita jangan seperti itu. Kadang waktu saya melihat wisatawan asing, dia selalu mengajukan berbagai pertanyaan, sehingga kita sebagai orang Indonesia, kita sebagai orang Timur, coba ingin menjelaskan. Kita senang sekali karena ada orang asing yang bertanya. Tetapi kita harus tahu, kita sebagai orang Timur, kita jangan terlalu mengagumi. Banyak orang mengatakan, wah kamu ini santun, kamu ini rendah hati, sopan gitu. Lalu kita senang dengan ucapan-ucapan orang yang menilai kita seperti itu. Di dalam sebuah komunikasi,
ketika kita sudah dikatakan orang santun, orang yang baik, yang rendah hati, kita menjadi orang yang kesulitan untuk menjadi sebuah pribadi yang tegas, pribadi yang berwibawa. Ini jadi sulit. Bagaimana kita santun dan berwibawa, bagaimana kita sopan, rendah hati, tetapi juga tegas, ini yang harus kita punyai di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus pandai. Kita harus pandai. Kita harus pandai. Kita harus banyak belajar. Dalam tingkat pertumbuhan kedewasaan rohani, itu ada satu kekuatan karena kita mau belajar menjadi pandai. Benar? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengapa umat Tuhan bisa binasa? Mengapa dikatakan umat Tuhan binasa? Karena mereka sudah senang menjadi umat Tuhan, mereka sudah senang menjadi orang tebusannya, tetapi mereka tidak mau melangkah lebih dalam untuk menuju satu tingkat kedewasaan yang lebih lagi, sehingga dia mau belajar untuk mengenal Allah lebih sungguh-sungguh. Saya mau tanya guys, sudahkah kamu menyelesaikan membaca Alkitab atau belum? Kalau kita mau mengenal Tuhan, kalau kita tidak mau binasa, walaupun sudah dikatakan umatku binasa, berarti sudah umatnya bisa binasa. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengenal akan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan sebagai perisai hidup kita, kekuatan kita, di dalam kita melangkah, di dalam kita menuju masa depan, itu kekuatannya pada firman Tuhan. Sedangkan orang yang tidak membaca firman Tuhan, bagaimana dia bisa mengenal Tuhan? Mengerti? Dikatakan dalam kitab Yohanes bahwa domba-domba itu mendengar suara gembala, dan domba-dombaku mengenal suara gembala. Bahkan mereka lari dan mereka tidak mau mendengar suara orang asing. Artinya kita sebagai orang tebusannya, umat Tuhan, harus tahu, mengerti, mengenal suara Tuhan. Saudaraku, jangan saudara kata, nih aku kok merinding ya, aduh saya ini merinding. Saudaraku, bukan soal merinding, saudaraku. Saudaraku, ketika engkau mendengar suara Tuhan, itu bukan sesuatu yang menakutkan, itu bukan sesuatu yang missing. Orang Chinese bilang missing, itu yang tahayul. Tidak. Tuhan bisa bicara di dalam diri kita, di dalam roh kita, dia bicara. Tetapi guys, aku mau tanya, kalau kamu tidak mendasari mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, membaca Alkitab, bagaimana engkau mulai bisa mendengar suara Tuhan, engkau mengenal suara Tuhan? Aku ingat Musa. Musa pernah dipanggil Tuhan. Musa, Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tanah ini kudus, karena ada kehadiran Tuhan. Musa, Musa. Samuel juga pernah. Ketika dia tidur di bait Allah, dia dipanggil Tuhan. Samuel, Samuel. Dia tidak mengenal itu suara siapa. Dia datang ke Imam Eli. Apakah Bapak manggil saya? Oh tidak. Dia balik lagi. Samuel, Samuel. Dia lari lagi. Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Tidak, tidur aja lagi. Tidur lagi. Samuel, Samuel. Dia lari lagi. Pak, apakah benar saya mendengar suara? Lalu apa yang dikatakan Imam Eli setelah 3 kali? Sekarang kalau kamu mendengar suara itu, itulah Tuhan yang memanggilmu. Dan benar, yang keempat kali Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Saya jadi heran mengapa Tuhan memanggil kita hanya 2 kali. Tidak 3 kali Samuel, Samuel, Samuel. Cuma 2 kali Samuel, Samuel. Musa, Musa. Seperti Saulus. Paulus sebelum bertobat namanya Saulus. Ketika dia menganiaya jemaat Tuhan, lalu Tuhan menampakkan diri dengan terang yang bercahaya. Lalu dia panggil, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
Aduh, ini perkataan yang luar biasa. Dia sadar ternyata perbuatan agamanya itu menganiaya Tuhan. Dia sadar bahwa apa yang dia kobarkan semangat untuk membunuh orang-orang Kristen, ternyata itu melukai hati Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus mendengar suara Tuhan. Musa mendengar suara Tuhan. Samuel mendengar suara Tuhan. Guys, jangan kita katakan waktu engkau mendengar suara, engkau udah merinding. Aduh, merinding. Engkau hanya mempersoalkan merindingnya, saudaraku. Engkau tidak mempersoalkan bagaimana Tuhan memanggil, bagaimana Tuhan mau berbicara kepada kamu. Kembali lagi dengan sikap-sikap kita yang kadang kita menjadi orang ini serba sungkan, serba tidak enakan, perkewoan. Kalau bahasa Jawa itu perkewuh, saudaraku. Nah, orang-orang yang seperti ini, sebenarnya saya mau katakan, sungkan itu adiknya sombong. Jadi kalau saudara, saya malu itu adiknya sombong. Sungkan itu adiknya sombong. Artinya ada satu kesombongan yang saudara tidak terungkap, tetapi sebetulnya sombong. Kalau dikatakan umatku akan binasa karena tidak mengenal aku, kita harus pandai. Kita jangan sampai tidak mengenal Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, dari setan. Tuhan ingin kita ini menjadi orang yang tegas, yang bisa bicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ketegasan sebuah jawaban itu merupakan tingkat pertumbuhan rohanimu, sehingga engkau mampu mengatakan ya atau tidak. Mengerti, guys? Ketika kita dipuji orang, wah kamu ini rendah hati, kamu ini baik hati, kamu ini ramah, tetapi kita menjadi seperti terjebak di situ. Kita menjadi masuk di dalam sebuah keranjang. Kita tidak bisa lagi menjadi orang yang tegas. Kita tidak bisa menjadi orang yang kuat, berani bicara lantang. Kenapa? Sudah dinilai kamu ini orang yang lembut, yang baik, yang sopan. Kita malah jadi kesulitan di situ. Di dalam kedewasaan yang penuh, itu membuat kita berani berbicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Memang tidak mudah menjadi orang yang tegas dan berwibawa, berani bicara kebenaran. Itu tidak mudah. Karena apa? Karena itu perlu kita dilatih, kita perlu belajar, kita perlu terus-menerus masuk kepada kedewasaan seperti itu. Dikatakan di dalam firman Tuhan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Artinya apa? Pada suatu waktu tertentu dalam persoalan-persoalan hidup kita, kadang kita bisa kekurangan hikmat. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku jalankan? Apa yang harus aku putuskan? Lalu dikatakan, hendaklah orang yang kekurangan hikmat tadi memintanya di dalam iman. Jadi waktu kita minta hikmat pada Tuhan, itu bukan langsung Tuhan beri aku hikmat, tidak. Kita minta dengan Tuhan, dengan iman, supaya itu mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Karena apa? Karena dengan iman itu menimbulkan sebuah keyakinan dan ketekunan untuk meminta kepada Tuhan hikmat. Sebuah contoh, apabila kamu mengalami masalah di dalam rumah tanggamu, kita perlu hikmat itu. Apabila kamu mengalami masalah di dalam bisnismu, apabila kamu menghadapi orang-orang yang curang, apabila kamu mau menegur seseorang yang pinter dolak-dalik untuk menjawabmu, kita perlu hikmat daripada Tuhan. Dan hikmat ini harus diminta dengan iman. Meminta dengan iman itu sama sekali jangan bimbang. Orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Jadi kita perlu iman. Jangan bimbang waktu kita minta hikmat Tuhan. Dan orang yang bimbang jangan mengira dia akan mendapat hikmat.
Hikmat tidak datang serta-merta. Hikmat perlu dimintakan daripada Tuhan dengan iman. Dan jangan bimbang, karena bimbang itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Mengerti, guys? Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hatinya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini yang penting. Memang hikmat itu akan membuat kita bisa mengerti sungguh apa yang kita lihat, apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita katakan, itu dengan hikmat Tuhan. Dan kita tidak boleh bimbang. Waktu kita bicara dengan hikmat Tuhan, bahkan ketika kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan, kita jangan mendua hati. Kita harus yakin. Orang Jawa bilang yakin gula gakin. Yakin 1000%, saudaraku. Yakin ketika engkau mendapat hikmat daripada Tuhan. Amin. Guys, kembali lagi. Orang tadi yang bimbang itu sama juga dengan orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Itu sama. Mengapa sama? Karena orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu seperti seorang hanya mendengar firman Tuhan saja dan tidak melakukannya. Ia adalah seumpama seseorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya di cermin, ia sudah pergi dan ia lupa bagaimana wajahnya tadi. Itu seperti orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Lupa. Firman Tuhan itu harus dilakukan supaya engkau tidak seperti melihat cermin dan lupa. Itu akan masuk mengukir dalam hatimu, menjadi salah satu hikmat yang Tuhan berikan karena engkau melakukan firman Tuhan, sehingga engkau tahu bagaimana engkau berhikmat. Amin. Itu firman Tuhan, bahwa ketika orang yang melakukan firman Tuhan, dia akan mendapat hikmat. Dia akan menjadi orang yang pintar. Dia menjadi orang yang tidak binasa. Kenapa? Dia mengenal suara Tuhan. Dia mengenal hikmat Tuhan. Dia mengenal firman Tuhan. Sehingga dia bisa mengerti, dia bisa menjalani hidup ini. Tantangan apapun yang dia jalani, dia bisa hadapi dengan kekuatan daripada hikmat Tuhan, daripada firman Tuhan. Amin. Sebenarnya keraguan ini, sebuah keraguan ini memperlambat jalanmu. Ada sebuah keputusan yang kamu harus ambil dengan segera. Tetapi ketika kamu ragu, ini akan memperlambat. Sebuah kepastian hidup akan memperlambat sebuah jawaban hidup. Oleh sebab itu jangan ragu. Abraham menjadi contoh sebagai bapak orang percaya. Karena apa? Karena ketika Tuhan berfirman kepada Abraham atau kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Guys, Tuhan berbicara ini adalah perintah untuk Abraham harus tinggalkan rumah di Haran. Pada perkataan Tuhan ini, Tuhan tidak tunjukkan lokasinya di mana, tetapi Tuhan minta yang pertama yang Abraham harus melangkah, tinggalkan rumah orang tuamu dan pergi. Nanti akan kutunjukkan lokasinya. Apa yang dilakukan Abraham? Pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi dia melakukan tidak ragu, disuruh pergi, tidak tahu alasannya apa, tidak tahu mau kemana lokasinya, tapi apa yang difirmankan Tuhan hari itu, suruh pergi ya pergi saja. Ini umat Tuhan itu seperti ini. Umat Tuhan yang tidak binasa, dia mendengar suara Tuhan, dia mendengar firman Tuhan, dan dia melakukan apa yang Tuhan katakan, walaupun dia tidak mengerti apa maksud Tuhan di balik ini semuanya, mana tujuannya dia tidak tahu, tetapi dia lakukan. Pada saat itu Abraham berumur 75 tahun.
Ini tidak main-main, guys. Umur 75 tahun suruh move, suruh pindah, suruh pergi. Ini tidak main-main. Tetapi di situ Tuhan berfirman mau menguji Abraham. Dia peka tidak dengan suara Tuhan, dan dia mendengar dan dia mau melakukan tidak. Banyak orang peka dengan suara Tuhan. Tuhan berbicara begini dengan saya, tetapi tidak dilakukan. Tetapi waktu Abraham mendengar suara Tuhan untuk pergi dari rumah bapakmu, dia mendengar dan dia lakukan. Mengerti? Dia tidak terombang-ambing karena dia lakukan. Dia tidak seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan angin. Dia lakukan. Dia pergi walaupun dia tidak mengerti apa maksud Tuhan di balik ini semuanya. Hidup baik-baik, hidup sejahtera, hidup indah, hidup bahagia dengan keluarganya. Tiba-tiba Tuhan bilang, pergilah. Nanti aku tunjukkan tempatnya di mana. Dia tidak tahu, dia lakukan. Bagi Abraham, kebingungan di dalam sebuah kepastian. Apa artinya? Walaupun dia bingung, tetapi di dalam center hatinya, the deepest life, di dalam deepest life-nya, bukan deeper lagi, lebih dalam lagi, deepest life-nya, dia pasti dengan Tuhan. Dia tidak bingung. Walaupun membingungkan, tetapi di dalam lubuk hatinya, suara hatinya yang paling dalam, the deepest heart-nya, dia punya kepastian bahwa apa yang Tuhan buat baik adanya. Apa yang Tuhan buat damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita akan menerima arahan Tuhan dengan tepat. Jadi roh yang ada di dalammu, Roh Kudus itu tidak membuat engkau bingung, tetapi engkau akan diarahkan langkah demi langkah, dan setiap langkahnya merupakan mujizat Tuhan. Nabi Yesaya pernah menuliskan, walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, amin, Tuhan memberi roti dan air serba ngepas-ngepas, serba pas-pasan, serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Tuhan, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Itu Tuhan bicara. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan, entah kamu mengiri. Artinya apa? Jangan lihat tuntunan Tuhan dengan berkat. Ada seorang berkata dengan saya, wah Tuhan itu dekat sama Pak Daud karena Pak Daud diberkati. Salah. Jangan melihat dari berkat. Yesaya mengatakan, walaupun Tuhan memberi roti dan airmu serba sedikit, berkatnya sedikit, tetapi tuntunannya terus dia mengontrol kita, terus dia meliding kita, dia berbicara terus kepada kita, bagaimana kamu harus menganan, bagaimana kamu harus mengiri, itu terus. Sekarang pertanyaanku guys, kau mau mencari hanya berkatnya atau kau mencari tuntunannya? Begitu banyak orang diberkati tetapi kehilangan keselamatan. Begitu banyak orang yang menerima kekayaan tetapi dia kehilangan keakraban, keintiman dengan Tuhan. Yesaya mengatakan, walaupun roti dan airmu sedikit, tetapi Tuhan menuntun. Mana yang kamu pilih? Tuntunan Tuhan. Amin. Karena Tuhan akan menuntun ke kanan dan ke kiri, jalanmu akan diterangi oleh Tuhan. Ini lebih indah, saudaraku. Ini lebih ajaib. Ini yang kita cari. Bagaimana Tuhan menuntun dalam kehidupan kita. Juga Yeremia mengatakan, dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Artinya apa? Ketika kita masuk di dalam jalan raya ini, kita harus terus melihat rambu-rambu yang Tuhan berikan.
Kita harus terus melihat tanda-tanda jalan yang Tuhan berikan. Sebenarnya waktu Tuhan menuntun kita, Dia akan berikan rambu-rambu dan tanda-tanda itu supaya kita tidak celaka, supaya kita dapat mengerti ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya, jangan masuk ini, jangan masuk ke situ. Tuhan akan tunjukkan. Amin. Oleh sebab itu guys, ini sangat penting sekali. Sebagai umat Tuhan, engkau harus mampu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Itu harus tahu. Baik, sempurna, yang berkenan ini harus tahu. Tuntunannya di sini, di hati kita. Roh Kudus akan bersaksi bersama roh kita. Dia akan nuntun kita. Amin. Dia akan nuntun kita. Segala kesulitan apapun di dunia ini, Dia tidak tinggalkan kita. Karena gembala itu ada di depan kita. Dan kita domba-dombanya mendengar suaranya dan mengenal suaranya. Jalan ke kanan, jalan ke kiri. Lihat rambu-rambu, lihat tanda-tanda. Kita bisa membedakan mana yang kehendak Allah. Kita bisa membedakan mana yang baik, yang sempurna, yang berkenan kepada Allah. Ketika engkau diberkati, ini kita bisa mengerti mana yang sempurna, mana yang baik. Ketika engkau hanya mendapat roti dan air sedikit, kita bisa mengerti mana ini kehendak Tuhan, mana yang berkenan, mana yang sempurna, mana yang baik. Kita bisa tahu. Karena apa? Di dalam hati kita ada roh Tuhan. Dan roh itu tidak jauh, ada dalam hatimu. Itulah guys, kiranya kita jangan menjadi orang yang dibingungkan lagi. Kita menjadi orang yang pandai. Kita menjadi umat Tuhan yang tidak binasa, tetapi yang diberkati. Karena apa? Mengenal Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa lagi. Amin.